Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sidang pembacaan tuntutan dua terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi, dan Shane Lucas ini ditunda Selasa pekan depan. Penundaan sidang pembacaan tuntutan disampaikan jaksa penuntut umum dan dikabulkan oleh majelis hakim. Lalu bagaimana pihak keluarga dan juga pihak dari David Ozora ini menanggapinya? Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini. Mbak Melissa, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Saya akan langsung minta komentar Anda mengenai penundaan ini, Mbak. Iya, kalau kita ingat pada saat dijadwalkan terkait dengan tuntutan ini, jaksa penuntut umum sudah mengiyakan ya terkait kesiapan mereka untuk menyampaikan tuntutan pada hari ini. Tetapi bahkan beberapa waktu 2-3 hari yang lalu kami juga bertanya kepada jaksa penuntut umum, bahkan terakhir kemarin kami bertanya masih on schedule, dan dari Humas juga sudah menyampaikan dalam media sosial terkait dengan penuntutan yang hari ini akan dibacakan. Namun pada hari ini ternyata ditunda karena adanya ketidaksiapan dari jaksa penuntut umum. Ini sebenarnya jadi yang menjadi spekulasi negatif dari kami juga masyarakat, karena ketidaksiapan ini tidak disampaikan sebelumnya. Ditambah lagi dari kuasa hukum terdakwa, kita bisa lihat tidak ada kuasa hukum dari Shane Lucas yang kami lihat, hanya kuasa hukum dari Mario Dandi. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa ini adanya penundaan. Sementara kami dari korban tidak ada informasi apapun terkait adanya penundaan pembacaan hari ini. Seperti itu. Jadi kalau dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum dari David Ozora ini merasa ada keanehan ya untuk penundaan hari ini? Ya tentu, ditambah lagi kalau sekelas terkait dengan kasus penganiayaan, ini rasanya sudah terlalu lama ya, mengingat ini sudah hampir 6 bulan kasus ini dan belum juga sampai di putusan seperti itu. Tadi malah dimintakan lagi dari kuasa hukum terdakwa, kira-kira nanti kami juga dikasih kelonggaran seperti ini. Akhirnya akan mundur-mundur dan mepet sekali dengan masa tahanan. Kira-kira itu yang kami lihat, ada apa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba sekali ditunda? Kami mohon klarifikasi dan jaksa menyampaikan kepada publik terkait dengan penundaan ini. Oke, apakah alasan jaksa ingin menyempurnakan begitu ya? Katanya ada yang harus masih disempurnakan. Ini menurut Mbak Melissa dan juga keluarga, apakah ini alasan yang bisa diterima atau tidak sebenarnya? Itu alasan yang bisa diterima sepanjang kami juga diinformasikan terlebih dahulu. Tetapi sampai kemarin kami bertanya terkait penuntutan, ini sudah akan dibacakan hari ini di jam 10 ini. Tetapi kami tidak diinformasikan, malah dari terdakwa seperti sudah tahu bahwa hari ini tidak ada pembacaan tuntutan. Sehingga dari kuasa hukum terdakwa ada yang tidak hadir seperti itu. Itu yang menjadi tanda tanya di kepala keluarga korban. Apa dugaan dari Mbak Melissa ataupun keluarga dari David Ozora terkait dengan penundaan sidang hari ini memangnya Mbak? Iya, kami hanya bisa menilai ini tuh ada sesuatu yang aneh gitu ya. Kenapa ada apa? Kenapa kami tidak diberitahu? Kenapa dari terdakwa seperti sudah tahu ini ada penundaan? Terkait dengan alasan dan kira-kira apa yang terjadi, ya kami rasa lebih tepat dijawab oleh jaksa penuntut umum. Kami tidak mau menyampaikan hal-hal yang kami tidak tahu kebenarannya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik Mbak Melissa, apa yang akan dilakukan dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum sembari menunggu sidang pekan depan? Ya, tentu kami diminta lebih bersabar lagi ya dengan adanya penundaan ini. Secara hukum acara memang mereka diberikan hak dan tadi disetujui oleh hakim untuk ditunda kembali sidangnya, sehingga ya kami tidak bisa melakukan apa-apa. Harus diingat kembali bahwa korban ini direpresentasikan oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami hanya bisa menyampaikan di sini bahwa kami mohon kepada jaksa penuntut umum, hakim yang mulia, kami berharap keputusan terhadap perkara penganiayaan ini bisa lekas diberikan putusan sehingga kami bisa segera mendapatkan keadilan bagi anak korban juga bagi masyarakat luas. Oke, Mbak Melissa, kalau dari pihak kuasa hukum dan keluarga ini masih yakin tidak jaksa akan menjatuhkan tuntutan maksimal kepada Mario Dandi dan Shane Lucas?
Ya tentu kami harus optimis melihat dari seluruh proses persidangan ya, dari keterangan saksi, bukti, ahli, semua tentu sudah memberatkan posisi terdakwa, ditambah lagi hal-hal yang lainnya seperti dia sering berbohong, bahkan mengakui kebohongan selama masa penyidikan, kemudian merubah kronologis, tidak konsisten, termasuk dengan behavior dia selama proses persidangan ini yang tidak ada penyesalan. Bahkan sampai berkali-kali hakim menegur untuk menjaga sikap. Kami rasa ini adalah hal-hal yang memberatkan. Concern kami di sini adalah ketika memang ada waktu bagi jaksa penuntut umum untuk menyempurnakan, ya mohon sempurnakanlah hal-hal yang memberatkan ini di dalam tuntutannya. Kami berharap tidak ada hal-hal yang meringankan bagi korban karena menurut pandangan kami ini tidak layak diberikan kepada terdakwa mengingat banyak tadi hal-hal yang bisa memberatkan seperti itu. Baik Mbak Melisa, kita masih akan membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya alasan jaksa mengenai penyempurnaan dari berkas untuk tuntutan nantinya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mbak Melisa, jangan kemana-mana. Anda kembali di Metro Siang pemirsa dan kita masih membahas mengenai penundaan sidang tuntutan dari terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas terkait penganiayaan berat yang dilakukan oleh David Ozora. Masih bergabung bersama kami juga di sini adalah kuasa hukum dari korban Mbak Melisa Anggreni. Mbak Melisa, kalau tadi kita melihat alasan jaksa ini, kita kembali ke alasan jaksa yang menyatakan bahwa masih butuh penyempurnaan berkas terkait tuntutan. Nah, sebenarnya kalau maksud yang ditangkap dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum dari David Ozora ini seperti apa ya? Penyempurnaan apa maksudnya? Apakah ada ketidakcukupan bukti atau bagaimana selama persidangan yang Mbak Melisa tangkap? Ya, kalau kami melihat yang mereka sampaikan ketidaksempurnaan itu tentu tidak berkaitan dengan bukti yang kurang lagi karena sudah selesai ya, proses itu sudah selesai di persidangan, baik bukti, saksi, ahli semua sudah selesai. Kalau kami melihat ketidaksempurnaan itu dalam hal mereka menentukan berapa hukuman yang dituntut di dalam tuntutan mereka tersebut, termasuk apa-apa saja pasal-pasal apa-apa saja yang bisa memberatkan atau meringankan si terdakwa. Sehingga jika mereka sampaikan kepada di hadapan persidangan tadi bahwa tuntutan masih dalam proses penyempurnaan, maka kami memiliki harapan jika kesempurnaan yang mereka cari itu adalah hal-hal yang tentunya berpihak kepada korban ya, apakah hukuman yang lebih berat, tambahan pidana, termasuk restitusi ya, semoga ke arah sana. Jangan hal-hal yang sebaliknya, kira-kira seperti itu Mbak. Tapi kalau mengingat proses ini sudah selesai tentu tidak relevan kalau bicara ini adanya bukti yang belum cukup. Ini agak aneh kalau seperti itu. Oke, kalau dari pengamatan kuasa hukum, korban sendiri merasa bahwa selama persidangan berlangsung memang lebih tepat jika ada yang memberatkan, gitu, lebih memberatkan daripada yang meringankan kepada dua terdakwa ini, Mbak Melisa. Iya tentu Mbak Maria, kami sudah melakukan, kita sudah melis ya apa-apa saja yang memberatkan posisi dari terdakwa, terutama terdakwa Mario Dendi, dari merusak kronologis, menghilangkan barang bukti, berbohong pada proses persidangan, bahkan dimulai dari proses penyidikan dan itu diakui sendiri, tidak konsisten dan lain sebagainya, attitude, penyesalan yang tidak terlihat termasuk restitusi yang kita lihat nanti dalam pledoi apakah mereka tanggapi terkait restitusi ini. Dan itu kan semuanya adalah hal-hal yang memberatkan dan ini semua bisa mengesampingkan hal-hal yang meringankan. Termasuk lagi melihat dari kondisi anak korban yang kita lihat memang separah itu sampai koma 53 hari di ruang ICU. Bahkan pemulihan hari ini masih diperjuangkan oleh keluarga dan juga anak korban. Ini yang menjadi concern dan hemat kami, tidak ada hal-hal yang layak diberikan untuk diringankan kepada terdakwa seperti itu. Mbak Melisa, bagaimana juga dengan Shane Lucas misalnya mengaku tidak terlibat dan hanya merekam peristiwa penganiayaan tersebut. Apakah Shane layak dituntut lebih ringan? Kalau tadi memang sudah membahas mengenai Mario Dandi begitu ya, banyak yang memberatkan. Bagaimana dengan Shane? Kami melihat pasalnya kan sama ya, dia penyertaan tetapi terkait dengan ikut sertanya. Tetapi sejatinya tanpa adanya peran atau ikut sertanya Shane, maka bisa saja tidak berani si terdakwa yang pelaku utama ini untuk melakukan. Atau bisa saja perlakuan terhadap penganiayaan itu tidak terjadi eskalasi separah itu. Artinya perbuatannya dia di dalam persidangan juga sudah terbukti, ada chat di mana dia menyampaikan, wah inilah kok gue cuma diminta hanya untuk videoin doang gitu. Dan banyak juga hal-hal yang inkonsistensi dan tidak terbukti dari apa yang disampaikan oleh Shane Lucas
itu juga dikomentari oleh majelis hakim bahwa terserah kamulah jika memang ingin berbohong, ingin jujur bagus, ingin berbohong terserah. Tetapi kalau tidak sesuai dan tidak relevan dengan akal sehat kita, maka ini sebenarnya akan memberatkan posisi dari terdakwa Shane Lucas ini, begitu. Oke, kalau dari keluarga korban menganggap atau berharap semoga nantinya Mario Dandi mendapatkan tuntutan maksimal begitu ya 12 tahun. Bagaimana dengan Shane, Mbak? Bahkan Berapa lebih, Mbak. tuntutan maksimal? Baik, kalau bahkan terhadap lebih ya? Mario Dendi tentu kita berharap hukuman yang maksimal, bahkan ada pemberatan. Karena yang tadi saya sampaikan banyak hal-hal yang memberatkan dan ini bisa ditambah menjadi sampai 15 tahun. Nah, terhadap Shane Lucas ini juga kami berharap maksimal. Tetapi jika hakim melihat karena dia tidak ikut di dalam penganiayaan terhadap David, memberikan hal yang berbeda dengan pelaku utama, kami juga serahkan kepada majelis hakim. Tetapi tentunya peranan Shane Lucas di sini juga bukan peranan yang ringan ya, karena mengingat tidak ada ancaman terhadap jiwanya jika dia melakukan pelarian terhadap penganiayaan yang dialami oleh David. Begitu. Oke, jadi semua tadi yang Mbak Melisa jabarkan, misalnya terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti, tidak ada penyesalan, itu sebenarnya bisa memberatkan atau menambah tuntutan yang harusnya diberikan begitu ya Mbak ya? Iya, kalau terkait pemberatan nanti di majelis hakim memiliki kewenangan terhadap itu. Terhadap jaksa penuntut umum kami berharap tuntutannya maksimal aja dan dia bisa memberikan pidana tambahan seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP begitu. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa sidangnya pekan depan. Terima kasih kuasa hukum dari keluarga David Ozora, Melisa Anggraini sudah bergabung di Metro Siang. Terima kasih.